Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah di Madrasah Al-Muhajirin dan di mana saja untuk berada, termasuk juga khusus para pemuda-pemudi aktivis ya. Kita bertemu lagi di hari Rabu yang merupakan Rabu ketiga, yang seperti biasa membahas tentang ta'aruf ya. Tapi seperti yang ditulis di pamflet ya, karena berkenaan juga dengan kemerdekaan Indonesia ya. Temanya itu apa? Ya, hidup sudah merdeka tapi jodoh belum merdeka ya. Katanya. Ya, nanti lihat lagi di pamfletnya. Baik, ikhwatu fillah, langsung saja. Bahwasanya apa itu merdeka? Bebas, oh ya bebas, merdeka kebebasan ya. Apalagi artinya merdeka itu santai. Ayo, jawabannya santai. Syukur, masya Allah, merdeka syukur ya, saya. Oke, udah 3 jawaban ya. Kemerdekaan itu menurut Islam ya, menurut para ulama, para salafus sholih, kemerdekaan itu adalah pengabdian ya. Jadi orang yang mempertaruhkan dirinya dalam ibadah kepada Allah yang sesungguhnya yang syumuliyah menyeluruh, maka itu adalah kemerdekaan. Dirinya sudah merdeka, yaitu kembali pada tujuan asalnya. Siapa yang menciptakan? Allah. Itu yang merdeka. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 22, ya ayuhan nasu udu rabbakum alladzi khalaqakum walladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah untuk apa? Beribadah ya. Gitu. Manusia diperintahkan, tujuan diciptakannya juga untuk ibadah, yaitu merdeka. Kalau kita masih terbelenggu pada dunia, terbelenggu pada tahta, harta, bagi wanita, terus kuota, sieta teh Pak.
Jadi itu belum merdeka. Jadi kalau masih terbelenggu dengan dunia, ya, mempertaruhkan kepada selain Allah itu belum merdeka, ya. Jadi itu sifatnya merdeka, ya. Jadi mereka itu bukan santai bebas, ya. Itu mah definisi ya saat ini yang kita alami, ya. Tapi bahwa yang sesungguhnya adalah menunjukkan pengabdian. Pemain bola, ya, ngapain dia selebrasi sambil memegang bendera, ya, bendera merah putih gitu, ya, gitu. Ada ayat tuh, ya, ngapain itu Pak? Pengabdian kepada siapa? Ke negara Indonesia. Ya, berarti kemerdekaan itu pengabdian, tapi pengabdian sesungguhnya ke siapa? Pada Allah. Baik. Kembali lagi ke tema. Tadi hidup sudah merdeka. Berarti hidup kita itu kalau sudah merdeka, kita pertaruhkan segalanya untuk siapa? Untuk Allah. Totalitas kita kepada siapa? Pada Allah. Nah, terus jodoh belum merdeka. Apa hubungannya Pak? Munasabahnya itu apa? Ibadah dengan jodoh. Ya, berjodoh untuk ibadah, Masya Allah. Berjodoh untuk mencari ridha Allah. Kalau yang belum berjodoh gimana Pak? Yang memang belum waktunya lah gitu. Nah itu ya. Ada yang tidak berjodoh di dunia tapi berjodoh di akhirat. Ya. Seperti contohnya siapa? Imam Ibnu Taimiyah, ya. Rahimahullah. Ada Imam Nawawi, ya. Saya Nawawi orang Banten, ya. Sanes Nawawi yang pengarang Riyadhus Shalihin, ya. Nama aslinya Muhyiddin, ya. Nah itu tidak berjodoh di dunia, tapi nanti berjodoh di akhirat, mendapatkan bidadari, ya. Jadi memang pemikiran belum merdeka ini artinya kembali lagi pada persepsi kita, ya. Perspektif Islam itu luas, ya. Menikah itu memang penting, bahkan bisa menjadi wajib ketika sudah ada calonnya, ya. Akan tetapi ketika Allah belum menganugerahkan atau belum waktunya, gitu, ya, gitu. Atau bahkan sampai meninggal dunia belum dapat juga, maka itulah artinya dia belum merdeka, ya, secara hakiki. Ya kalau Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, ya kalau mereka tidak berjodoh di dunia, dibilang belum merdeka, ya berat juga, ya.
Iya, maka hubungannya adalah kembali lagi pada niat kita. Tadi yang dikatakan adalah untuk mencari ridha Allah, untuk perbaiki ibadah. Ya. Bagus ya, harus jadi penunjang motivasi ya, penunjang tapi tetap nafkah mah di suami ya. Jangan salah ini ya, anggapan. Penunjang itu di sini adalah pendukung ya, supporter. Makanya Islam menekankan. Terus di pamflet ya ditulis ya sudah ada calonnya bagaimanain ya gitu. Ini udah ada calon ya. Harus ada disegerakan ya gitu. Kalau mau ditaruhkan taruh gitu ya. Gitu. Kalau sudah taruh setuju sok segerakan ya gitu. Khitbah atau langsung nikah sekalian lah gitu ya, karena khitbah itu sunnah ya, tidak wajib. Itu simbolnya itu. Dalilnya ada dalam Sunan Ibnu Majah, lam narolil mutahab baini mislun nikah. Kami tidak melihat cinta sejati bagi dua orang yang saling mencintai seperti dalam pernikahan. Jadi kalau sudah saling menatapnya, sudah ada ungkapkan. Ya, para pemuda ya, ini khusus ya. Kalau ada rasa sar gitulah, ungkapkan lah gitu. Karena kalau mencari selain itu niscaya akan terjadi kecelakaan. Gitu. Niscaya akan terjadi kecelakaan. Pacaran ya bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Awalnya wow gitu, pacaran itu, tapi berakhirnya apa? Kecewa ya, banyak kejadian pacaran udah bisa menahan, ujung-ujungnya masuk juga ya. Terjadilah hamil di luar nikah. Nah, itu nggak bisa tahan. Terus dalilnya juga ada salasun la tuakhir ya, janganlah kau melahirkan 3 hal, yaitu as-shalah ya, salat ketika sudah waktunya ya, wal jenazah ya, jenazah ketika sudah hadir ya, idza hadarat ya, wal ayyimu idza wajadta laha kuf'an, dan wanita ya, tapi yang belum bersuami ya, belum berkeluarga, ketika sudah menemui lelaki yang sekufu, sepadan. Nanti apa sekufu itu tunggu nanti penjelasannya. Jadi harus segerakan ya, gitu. Perempuan yang sudah ada calonnya segerakan gitu. Itu aja ya 2 dalilnya ya, nggak usah banyak-banyak ya waktu. Itu intinya, jadi disegerakan ya. Dalam realitanya
memang tidak demikian juga ya, tidak mudah. Saya juga termasuk yang mengalami ya. Pas memang niatnya mau khidbah itu pada sakit gitu ya. Termasuk saya juga ke bawah sakit sebenarnya. Gitu. Nah kaki ini gitu ya, kaki saya ini yang kanan dan kiri itu punya 3 sejarah cinta. Ini saya mengenang 1 tahun ya. 1 tahun ini saya pernah terkena yang namanya eksim ya. Dan sudah lewat setahun, hampir setahun lah gitu. Ini mau sembuh eksim ini ya. Artinya tidak mengalami lagi, walaupun ya masih ada kotor-kotornya sedikit ya gitu. Ya wajar perjalanan ya gitu. Dan 3 sejarah ya yang dialami ketika kaki ini eksim. Saya tidak mau menurutkan kejadiannya kapan ya. Cuman satu, nah itu yang pertama ya, dengan perwakilan dari Rumah Quran Bunda Aisyah itu luar biasa ya. Akhlaknya itu mantap, akhlaknya, ilmunya Masya Allah ya. Tapi karena kesalahannya beliau itu tidak izin pada orang tua, akhirnya ya tidak berhasil ya. Seminggu setelah itu ya, itu salah juga ya, tidak izin pada orang tua ya. Beliau padahal ya sekedar izin walaupun lewat WA, seharusnya kan beliau bisa ya itu ya. Itu sejarah yang pertama tuh. Yang kedua, eksim juga nih, kejadian juga pas Ramadan ya. Saya nggak menyebutkan Ramadan kapan. Itu juga saya hampir ya, ke rumah seorang akhwat. Tapi kejadian juga nyata si sopir ya, sopirnya itu sakit. Orang tua juga lagi ke ini. Ya sudahlah. Nah, ini yang ketiga yang jadi. Yang ketiga ini juga jadi. Nah, ini juga eksim. Itu ya. Hitungannya emang eksim ini 2 tahun. 2 tahun. Jadi 1 tahun itu udah sembuh. 2 tahun nih eksim. Berkali-kali ini ya. Nah ini yang ini jadi gitu. Cuman itu sakit, akhirnya terundur kena masalah dengan keluarganya ya udah. Tapi dengan izin Allah bisa islah gitu. Dan alhamdulillah jadi. Walaupun terkadang juga nantinya jadi penyesalan pada akibatnya karena ya mengulur-ulur waktu itu. Ya, mengulur waktu itu ya jadi penyesalan. Ya. Walaupun nikah bertahun, ya, sekian tahun, ada penyesalan. Penyesalan itu ya bisa jadi saat itu juga, bisa jadi seumur hidup malah. Ya. Itu ya. Itu kalau bagi pengalaman saya. Makanya memang realita tidak semudah dengan kita berkata. Itu kelas namanya realita tak semudah kita berkata. Ya. Karena itu ujian yang membuat hidup kita tertata, yaitu ujian dari Allah yang membuat kita hidupnya tertata agar tidak sombong apabila sudah bertahta. Ya, kuat namanya. Jadi tidak sombong apabila sudah bertahta. Baik, lanjut lagi ya. Kembali lagi
kalaulah sudah berniat, ya, kemudian sudah ada calonnya, baru ya itu merdekakan lah, itu merdekakan, ya. Bahasanya merdekakan, segerakan gitu ya, supaya segera dalam ibadah, gitu ya. Ibadah saat setelah menikah itu emang ladangnya besar ya, ladang pahalanya besar. Asal pula kita itu mampu, ya, juga perbaiki diri akhlak, ya, upgrade diri, ya. Yaitu apa? Jangan sampai, ya, kita tidak ridho. Kalau sudah kita tidak ridho dalam pernikahan, nah itu ujungnya kalau si lelaki tidak ridho itu ya, ini bagi pengalaman aja nih Pak. Kalau lelaki sudah tidak ridho, teman itu ya pengalaman juga ya. Dia sebagai laki, ya, dia itu tidak ridho, terpaksa gitulah gitu. Akhirnya ya si perempuannya menanyakan ini itu ya, nggak puas, nggak bahagia dan sebagainya. Dia juga nggak ridho dengan akhlak si wanita, si perempuan, ya, si istrinya. Gitu. Nah, akhirnya terjadi kecekcokan. Ya, syukur kalau masih awet. Gitu. Itu ya. Makanya ujung-ujungnya nomor satunya yang utama dan paling pertama itu apa? Keriduan sang suami. Itulah yang akan membawa pada kebahagiaan. Kalau suami tidak ridho, ya bagaimana dia bisa membawa kebahagiaan itu pada istrinya? Yang mungkin istrinya mempertanyakan hal itu, merasa tidak bahagia karena emang dia tidak juga membuat si suaminya ridho. Jadi dua-duanya harus senantiasa sinkron, menyatu lah gitu. Ya. Di motor roda 2 gak mungkin hanya bannya saja yang satu yang bagus, ban yang kedua kempes, ya gak mungkin bisa jalan. Begitu juga apalagi ya yang namanya keluarga, itu bisa di suami naukul atau di istri naukul bisa. Jadi nomor satunya itu orang Allah gitu. Orang Allah tidak bisa menyalahkan. Kalau kita tidak ridho, ada si istri membuat kita tidak ridho, udah itu. Makanya disinilah bagaimana cara mencarinya. Nah, ini yang belum nih, ya. Saya punya pengalaman dari kawan-kawan, ya gitu. Ya, saya emang belum lama umurnya juga ya, gitu ya, umur pernikahan belum lama ya. Dari kawan-kawan saya dapat ilmu gitu ya. Ya antum juga yang masih muda juga kan belum lama pengalaman ya. Pengen pengalaman dari siapa? Dapat dari orang tua gitu. Nah itu. Kembali lagi dalam hal kemerdekaan. Ya kalaulah pasangan tidak mengajak untuk beribadah kepada Allah, berarti belum merdeka. Pasangan tidak support pada profesi kita, pada dakwah kita, pada ibadah kita, berarti itu belum merdeka. Ya, jadi kan tidak selamanya juga yang sudah berjodoh sudah merdeka. Nah gitu. Nah disinilah kalau Allah Indonesia itu ingin merdeka, ya sama-sama semuanya membangun diri, ya, menguatkan diri, upgrade diri untuk beribadah. Mulainya dari mana? Dari keluarga gitu. Saya tahu hubungannya mah ya, hubungan jodoh belum merdeka ternyata.
mungkin di situ ya gitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau gitu. Kada sok kabelit atau dalil tanya soal Al-A'rafnya. Sok kabelit kumaha ya macana gitu nya gitu. Ya itu ya. Jadi kalau negeri itu beriman dan bertakwa ya, lafatahna alaihim barokati minas sama iwal ardi. Ya. Maka akan kubukakan barokah dari langit dan bumi. Eta inti nama merdeka teh. Mulai dari keluarga dulu. Nah, makanya emang yang belum berjodoh memang merdekanya gitu. Karena belum bisa ada yang mengajak pada lebih untuk memperbaiki diri dengan mengabdi kepada Allah. Ternyata belum merdeka orang ketinya gitu. Tapi juga kalau memang belum waktunya juga bukan artinya tak merdeka gitu. Karena dia juga dalam memperbaiki diri untuk senantiasa nanti dapat gitu ya. Insyaallah. Itu saja ya. Saya nggak banyak mencatat. Nantilah ada penjelasan lagi yang lebih lanjut ya. Dalam hal ini kan 3 bulan sekali, berarti nanti ya bulan apa? September, Oktober, November ya, insyaallah ya. Wala minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina wala minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.